Saudara, ingatlah bahwa tidak ada hasil yang besar yang kita bisa raih tanpa kita bersepakat bersama-sama, bahwa kesepakatan itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk berkarya dalam komunitas kita, dalam dunia kerja kita, bahkan dalam keluarga kita. Salam sejahtera bagi setiap kita. Suatu hari sebuah SMS masuk ke dalam HP saya yang berbunyi seperti ini. Kita bertemu ya esok pukul 6 sore. Jangan terlambat ya. Demikian ajakan teman saya yang ingin berangkat bersama-sama untuk nonton sebuah konser. Sesuai dengan tempat dan jam yang sudah disepakati, maka kami kemudian berangkat dari rumah kami masing-masing ke tempat yang sudah disepakati. Saudara, tanpa kesepakatan awal tentang waktu dan tempat yang sudah disepakati, mungkinkah dua orang atau mungkin lebih untuk bisa berjalan beriringan menuju satu tempat? Pasti tidak. Karena tanpa kesepakatan sangat mungkin seseorang kemudian berjalan ke kiri, yang lain berjalan ke kanan. Atau yang satu datang pada pagi atau siang hari dan yang lain kemudian datang pada sore hari atau malam hari. Tentu orang tidak akan bisa berjalan beriringan seperti itu. Saudara, dalam membuat sebuah perjanjian kontrak pun harus ada kesepakatan. Kedua pihak harus terlebih dahulu mensepakati pasal-pasal atau aturan-aturan yang ada yang akan dimuat dalam surat perjanjian kontrak itu, dan kemudian ketika mereka sudah sepakat, maka mereka akan saling memberikan tanda tangan. Jadi tanpa kesepakatan atau kesehatian, maka perjanjian kontrak itu pun tidak akan mungkin terjadi. Itulah sebabnya kesepakatan itu sangatlah penting. Tanpa kesepakatan, dua orang tidak akan mungkin bisa berjalan beriringan atau menuju sebuah tujuan yang sama. Tak sedikit orang melupakan dan mengabaikan pentingnya kesepakatan dalam mereka mengarungi hidup dalam berkeluarga, di dalam dunia kerja, bahkan dalam dunia pelayanan, baik di masyarakat maupun di gereja. Pertanyaan yang sama diajukan oleh Amos dalam pasal 3 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tentu jawabnya tidak bisa. Tuhan sendiri mementingkan dan memperhatikan apa artinya sebuah kesepakatan. Dan hal itu dianjurkan baik di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Perhatikan bagaimana pentingnya di mata Tuhan tentang kesepakatan itu, seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 18 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tuhan mengajarkan kita untuk sepakat dalam menjalin sebuah komunitas, baik di dalam gereja maupun di masyarakat. Ayat 20 katakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin orang bisa berkomunitas bertahun-tahun tanpa bersepakat di dalam hidup mereka? Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, kesepakatan itu akan berdampak sangat besar dalam kehidupan sebuah komunitas. Pengkhotbah dalam pasal 4 ayat 9 berkata demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika sebuah komunitas sepakat bersama-sama, maka serangan dari luar tidak akan mampu memecah belahkan
akan komunitas tersebut. Dan itu disampaikan kemudian dalam ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jikalau Tuhan menganggap bahwa kesepakatan itu sangat penting, mengapa kita tidak mulai memikirkan dari sekarang? Saudara, ingatlah bahwa tidak ada hasil yang besar yang kita bisa raih tanpa kita bersepakat bersama-sama, berdua atau bertiga atau lebih dalam dunia usaha kita, dalam keluarga maupun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ingatlah bahwa tidak ada hasil yang besar yang kita bisa raih kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius bahwa kesepakatan itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk berkarya dalam komunitas kita, dalam dunia kerja kita, bahkan dalam keluarga kita. Bangunlah fondasi yang kokoh dengan kita memulai dari sebuah kesepakatan dalam kita berkomunitas, berkeluarga, bekerja, bahkan melayani Tuhan. Ingat, kesepakatan yang kita bangun bersama-sama akan memberikan gerakan yang besar, bahkan menggerakkan hati Tuhan dan juga membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.